Baik, yang pertama pengawasan penyihatan udara. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja di industri menyebutkan bahwa standar baku mutu atau SMB media udara meliputi standar baku mutu udara dalam ruangan dan udara ambien. Standar kualitas udara dalam ruang perkantoran mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016. Kualitas udara dalam tempat kerja sangat dipengaruhi oleh kandungan unsur kimia di udara tempat kerja. Nilai ambang batas atau NAB bahan kimia di tempat kerja meliputi 255 parameter sebagaimana tercantum dalam tabel 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Selanjutnya, untuk mengevaluasi perjalanan biologi dan potensi risiko kesehatan pekerja dapat menggunakan acuan indikator perjalanan biologi atau IPB. Nilai indikator perjalanan biologi sebanyak 45. Bahan kimia yang ada di tempat kerja dapat dilihat pada tabel 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja di industri. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran menyebutkan bahwa untuk mendapatkan tingkat kesehatan dan kenyamanan dalam perkantoran, persyaratan pertukaran udara ventilasi untuk ruang kerja adalah 0,57 meter kubik per orang, sedangkan untuk ruang pertemuan adalah 1,05 meter kubik per min per orang. Sedangkan laju pergerakan udara yang disyaratkan adalah berkisar antara 0,15 sampai 0,50 meter per detik. Untuk ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang. Ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membuka seluruh pintu dan jendela ataupun dengan kipas angin. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan untuk memastikan ventilasi mencegah pencemar udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang kerja dan ventilasi tidak berhubungan langsung dengan dapur atau pantry ataupun area parkir. Yang kedua, filtrasi atau penyaringan udara yang efektif. Yang ketiga, pemeliharaan unit pendingin udara dan sistem ventilasi lain termasuk pembersihan secara reguler. Yang keempat, pencegahan adanya halangan atau obstruksi pada ventilasi. Yang kelima, menempatkan peralatan yang menggunakan bahan pelarut atau solvent pada area yang dilengkapi dengan local exhaust ventilation atau LEV. Indeks standar pencemar udara adalah yang tidak mempunyai satuan menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu, didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Parameter indeks standar pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi yang pertama partikulat atau PM10, yang kedua karbon monoksida atau CO, yang ketiga sulfur dioksida atau SO2, yang keempat nitrogen dioksida atau NO2, yang kelima ozon. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibuat contoh instrumen pemantauan udara tersebut. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibuat contoh instrumen pemantauan kualitas udara tempat kerja sebagai berikut. Yang berikut materi tentang pengawasan keselamatan kesehatan kerja di industri. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang definisi dari K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani,
maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, kita harus mengetahui tentang tujuan adanya K3. Tujuan dari K3 adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang berikut kita harus mengetahui ada tiga pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan awal. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan, pemeriksaan awal. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Yang ketiga, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Ya, baik, yang berikut apa itu APD? Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1, APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian tubuh atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Yang berikut manfaat dari APD. Manfaat dari APD yaitu mengontrol pajanan suatu sumber bahaya di tempat kerja dan memberikan suasana kerja yang menunjang rasa aman bagi pekerja dengan kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman, dan bisa meminimalisir kelelahan tenaga kerja yang merupakan faktor risiko terjadinya kecelakaan. Yang berikut ini adalah macam-macam alat pelindung diri di industri.